Tapi kalau untuk masuk ke level berikutnya, pasti nafsu-nafsu yang lain ikut dikendalikan. Nah, tujuannya apa di sini? Allah memerintahkan kita puasa. Apa hakikatnya di situ? Bahwa di sini adalah untuk membersihkan kalbu kita. Kalbu kita dibersihkan. Mungkin dalam 10 bulan, 11 bulan yang lalu di situ banyak hal-hal yang disitu, penyakit-penyakit kalbu yang ada di dalam kita masih tersisa atau tertinggal atau mungkin bahkan tersimpan di situ sehingga menimbulkan kerak. Dengan puasa di situ dibersihkan sedikit. Sebenarnya tidak hanya puasa, masih ada lain yang hal-hal yang lain. Selama puasa kita diperintahkan untuk yang lain lagi. Itu ada zikir, ada dan seterusnya. Ini semuanya adalah untuk membersihkan kalbu kita. Kemudian kalau kita sudah melakukan puasa, sudah kita lakukan, kemudian amalan zikir, kemudian tarawih, kemudian baca Al-Quran sudah lakukan, kemudian apa indikator yang bisa kita rasakan atau indikator apa yang bisa kita lihat bahwa kita sudah berhasil? Silahkan buka untuk Al-Quran ayat surat ke-13 ayat 28. Itu kan alazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah wa tatma'innu qulubuhum. Apa kira-kira artinya di situ? Jadi orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kalau membaca terjemahan ini sulit dibayangkan apa yang dimaksud hati tentram di sini. Sulit kita mendefinisikan. Tapi begitu melihat tafsir, kemudian melihat translasi dari terjemahan dalam bahasa Inggris, jadi itu bukan hati, kolbu. Kalau kolbu diterjemahkan di sini jadi hati, jadi bingung. Karena kalau nanti dilihat dari perspektif kedokteran atau kesehatan, hati itu letaknya di mana? Hati letaknya? Hati letaknya di puncak kepala, apa di perut, apa di kaki, bingung. Jadi di sini adalah kolbu. Jadi kolbu yang ini apa artinya di sini kolbu? Kolbu di sini artinya adalah seperti yang disampaikan Pak Guntur tadi. Kolbu di sini adalah jantung. Jadi kalau kita berpuasa kemudian diikuti tadi, kita menjadi tenang. Apa buktinya jadi tenang? Salah satunya yaitu rasa was-was, rasa berdebar-debarnya akan mungkin hilang atau mungkin berkurang. Kemudian dari segi emosi menjadi stabil. Jadi tidak, dengan ini bisa mengendalikan, dengan ini bisa mengendalikan. Kemudian ada sesuatu bersikap juga akan bersikap bijaksana dan seterusnya. Jadi dari situ jelas bahwa di sini jantunglah yang sebagai organ sentral untuk mengendalikan apa yang ada atau apa yang tampak dari luar. Kemudian apa bukti yang lain bahwa kolbu di sini adalah terletak di jantung? Ingat sejarah Rasulullah. Pada waktu Rasulullah waktu kecil, malaikat Jibril mendatangi kemudian membuka dadanya. Apa yang dikeluarkan di situ? Jantungnya. Jantungnya dibersihkan. Ini tempat setan. Jadi dari jantungnya itu dibersihkan. Itulah kolbu terletak. Kemudian juga lihat, saya lupa ayatnya, jadi belum ketemu. Ayat yang menceritakan bahwa Allah itu dekat, kemudian sedekat urat nadimu. Itu di mana saya lupa ayatnya. Itu menunjukkan apa di situ? Kita lihat ada pembuluh darah di leher. Pembuluh darah di leher itu adalah yang berasal dari seluruh tubuh, muaranya atau masuknya adalah akan ke jantung.
Jadi ini sudah menunjukkan bukti bahwa kolbu ini letaknya di jantung. Jadi makanya beberapa ini sulit untuk diterjemahkan atau sulit dipahami apa maksudnya ini kalau diterjemahkan sebagai hati. Jadi di situ jantung ini dalam artian bisa dua hal. Satu fungsinya sebagai kolbu, kemudian satunya berfungsi sebagai organ fisik untuk mendistribusikan segala macam kebutuhan ke tubuh kita. Nah, kalau saya kembali, kalau kolbu kita itu sudah bersih, kalau jantung kita sudah bersih, setiap saat kita mengingat Allah, setiap saat kita mendekatkan diri kepada Allah, niscaya penyakit-penyakit yang ada sekarang ini yang berkembang dalam dasawarsa akhir-akhir ini, insya Allah bisa dicegah. Apa yang terjadi misalnya penyakit jantung, jelas itu sumbernya dari sana kolbu sendiri. Kemudian stroke, itu juga terkait dengan aliran pembuluh darah, itu juga dari jantung. Kemudian penyakit kencing manis atau penyakit gula, ini terkait juga dengan pembuluh darah, karena di situ dengan emosi yang tidak stabil, dengan kondisi kolbu yang tidak stabil, di situ akan ada suatu hormon, di situ akan melonjak jumlahnya sangat tinggi. Mungkin yang bisa dipahami atau saya bisa ilustrasikan, contohnya mungkin di Indonesia mungkin baru berkembang atau sekarang saya nggak tahu persisnya, bahwa ada berbagai permainan ataupun di dalam televisi ada suatu permainan yang di situ memacu adrenalin. Mungkin pernah merasakan atau pernah dengar atau ada permainan yang di situ memacu adrenalin. Ini maksudnya apa di situ? Di sini tidak lain juga sama, karena adrenalin ini adalah merupakan motor penggeraknya dari jantung ini. Jadi di situ dikasih tantangan, berbagai tantangan, sehingga di situ ada suatu stresor sehingga adrenalinnya akan naik. Nah, kalau adrenalin ini akan naik, makanya kewaspadaannya, tingkat kesiagaannya dan seterusnya akan meningkat. Dan ini juga sama. Kalau kita dengan diberikan cobaan tadi, ini juga dicoba, kira-kira adrenalinnya naik enggak? Kalau dia masih naik, belum bisa mengendalikan, di belakangnya ada bersabarlah dengan ujian. Berarti kalau belum bisa ini, berarti belum bisa mengendalikan adrenalinnya itu. Nah, kalau adrenalinnya naik, ini akan mempengaruhi kelenjar di dalam perut yang namanya kelenjar pankreas. Di situ memaksa dia untuk mengeluarkan hormon yang lain yang disebut insulin. Ini untuk mendorong terus sehingga gula yang ada dimasukkan ke dalam sel. Inilah akhirnya kelenjarnya jadi kepayan sehingga timbul kencing manis. Inilah sumbernya. Jadi kalau kolbunya bisa dibersihkan, bisa dikendalikan, insya Allah penyakit-penyakit yang sekarang ini lagi ngetren itu bisa hilang atau bisa dihindarkan. Jadi intinya ini sangat berbeda dengan pengertian dunia barat, kedokteran dunia barat. Kedokteran dunia barat memandang bahwa kolbu tadi seperti yang disampaikan Bang Muja, bahwa kolbu ini letaknya di otak. Saya baru datang loh Pak. Nggak tahu saya. Baru datang. Jadi itulah makanya yang terjadi pergeseran di situ, sehingga apa yang dilakukan atau usaha-usaha yang dilakukan di kedokteran barat itu tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita kembalikan ke dunia Islam, dengan kolbu itu kita yang pertama harus selalu mengingat mendekatkan kepada Allah. Segala sesuatunya tadi ini akan emosi dan segala macamnya itu akan tenang, akan bisa dikendalikan. Kemudian dari segi organ tidak ada